Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Neng Nur Hasanah dari kelas MN1D. Untuk pertemuan hari ini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko keuangan. Di sini ada definisi manajemen risiko. Manajemen risiko adalah usaha untuk mengelola risiko dengan cara memonitor sumber risiko, melacak dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisasi. Penerapan manajemen risiko menurut ISO 31000 pada tahun 2018 terdiri dari 3 elemen, yaitu prinsip atau principle, kerangka kerja atau framework, dan proses atau process. Prinsip manajemen risiko adalah dasar praktik atau filosofi manajemen risiko. Kerangka kerja adalah pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Sedangkan proses manajemen risiko adalah aktivitas pengelola risiko yang berurutan dan saling terkait meliputi ruang lingkup, konteks, dan kriteria. Tujuan menetapkan ruang lingkup, konteks, dan kriteria adalah untuk menyesuaikan proses manajemen risiko, memungkinkan penilaian risiko yang efektif, dan perlakuan risiko yang tepat. Penetapan lingkup, konteks, dan kriteria meliputi menetapkan definisi ruang lingkup proses dan pemahaman akan konteks eksternal dan internal. Di sini ada ruang lingkup manajemen risiko. Komponen pertama proses manajemen risiko yaitu penetapan ruang lingkup risiko. Penetapan ruang lingkup sangat perlu dilakukan karena akan memberikan batasan level atau tingkat pelaksanaan manajemen risiko pada suatu organisasi. Manajemen risiko adalah bagian dari tata kelola atau governance dan harus terintegrasi di dalam proses organisasi. Penerapan manajemen risiko memerlukan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak, serta keterlibatan aktif dari semua anggota organisasi. Setiap organisasi dapat menetapkan ruang lingkup manajemen risiko pada level yang berbeda dengan organisasi lainnya. Ruang lingkup manajemen risiko dapat dibatasi, misalnya pada level strategis, operasional, program, proyek, atau kegiatan lainnya. Penetapan ruang lingkup manajemen risiko harus jelas dan didukung dengan pertimbangan yang jelas juga, serta memiliki tujuan yang relevan dan selaras dengan tujuan organisasi. Hal ini karena tujuan manajemen risiko yaitu untuk minimalisasi kerugian dan meningkatkan kesempatan atau peluang. Selain itu, penetapan ruang lingkup risiko juga penting dilakukan karena akan menjadi dasar untuk penetapan konteks dan kriteria ruang lingkup manajemen risiko yang ditetapkan secara jelas. Di sini ada hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penentuan ruang lingkup manajemen risiko antara lain. 1. Tujuan dan keputusan apa saja yang harus dibuat. Kedua, hasil yang diharapkan atau outcomes expected dari suatu proses manajemen risiko. 3. Waktu, lokasi, hal-hal spesifik, dan pengecualian. 4. Alat dan teknik penilaian risiko secara tepat. Kelima, sumber daya yang diperlukan, tanggung jawab dan pendokumentasian atau pencatatan. Keenam, keterkaitan dengan program atau proyek lain, proses dana atau aktivitas lainnya. Tujuan manajemen risiko. 1. Melacak sumber-sumber risiko. 2. Menyediakan informasi risiko bagi organisasi. 3. Meminimalisasi kerugian akibat terjadinya risiko. 4. Memberikan rasa aman bagi stakeholder. 5. Menjaga stabilitas dan pertumbuhan organisasi. Kategori risiko. Di dalam manajemen risiko, di Kementerian Keuangan, kategori risiko dibagi menjadi 7 kategori. Adapun kategori risiko dari yang paling tinggi ke yang paling rendah sesuai KMK 577/KMK.01/2019 tentang manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut. 1. Keuangan negara dan kekayaan negara. Berkaitan kondisi fiskal pemerintah pusat meliputi kerangka ekonomi makro, penganggaran, perpajakan, kepabeanan, pembendaharaan, dan pengawasan keuangan, serta berkaitan dengan kekayaan negara yang meliputi barang milik negara atau BMN, kekayaan negara yang dipisahkan, investasi pemerintah, dan kekayaan negara lainnya. 2. Kebijakan. Berkaitan dengan perumusan dan penetapan kebijakan internal atau eksternal organisasi.
3. Reputasi. Berkaitan dengan persepsi negatif atau menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap organisasi. 4. Fraud. Berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang atau harta, jasa, dan tidak membayar jasa yang dilakukan oleh satu individu atau lebih. 5. Legal. Berkaitan dengan tuntutan atau gugatan hukum dan upaya hukum lain kepada organisasi atau jabatan. 6. Kepatuhan. Berkaitan dengan ketidakpatuhan organisasi atau pihak eksternal terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, atau ketentuan lain yang berlaku. 7. Operasional. Risiko yang berkaitan dengan tidak fungsinya proses bisnis organisasi, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu. Kategori risiko ini juga mempengaruhi level dalam risiko. Kategori risiko juga menggambarkan tingkat kepentingan. Semakin tinggi tingkatan kategori risiko, semakin tinggi pula tingkat kepentingannya, sehingga semakin tinggi tingkatan kategori risiko yang dimiliki oleh risiko tersebut, semakin besar dampaknya terhadap organisasi. Pada KPPN Manokwari sendiri, terdapat 3 kategori risiko yang teridentifikasi, yaitu fraud, operasional, dan kepatuhan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.